gambar yang ada jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu 7, teman-teman. Coba dilihat tuh ada yang di pertama yang anjingnya hitam, terus yang di punggungnya, yang di kakinya ada 3, terus yang di belakang ada 1 lagi. Ini siapa nih tadi yang jawab 7? Oke, Desi Anggra ini selamat benar. Desmita juga. Sri Handayani selamat. Masih banyak yang salah ya, teman-teman. Coba. Ya kan, 7 kan? Oke. Oke, udah mulai fokus ya. Sekarang kita masuk ke gambar kedua. Di satu gambar lagi deh. Satu gambar lagi boleh. Tuh ya. Agak di zoom nggak apa-apa. Agak di zoom. Oke, sekarang coba dihitung baik-baik, perhatiin baik-baik. Ini levelnya lebih sulit ya daripada yang tadi. Jadi coba dihitung dulu. Ini tengok baik-baik. Oke, silahkan menjawab. Ini agak ribet juga ya, banyak nih hewannya. Perhatikan baik-baik. Jeng-jeng. Oke, mulai ada yang jawab 8, 11. Bedanya jauh ya, 8 ada yang 11, 10, 11. Ayo dihitung dulu. Ini yang nampak banget nih yang gajah ya. Yang gajah ini pasti udah 1, 10, 11, 15. Masya Allah. 12, 13. Mungkin ada yang bisa lihat sampai 20 mungkin ya. Bayukan berhitung. 10, 11. Ayo masih ditunggu jawabannya. Buat kakak abang panitia boleh ikutan juga nih. 11 ding. Jadi yang bener yang mana nih? Putri Ira. 11, 10. Oke, sejauh ini yang paling banyak itu ada yang bilang 15 ya. Si M. Syahrul Nizam. Jawaban beliau 15. Oke. 1. Yogi cuma bisa lihat 1. Gak apa-apa sih, tergantung persepsi masing-masing ya. 1, 13. Oke, masih ada nggak yang jawab ini? 1, 13. Nggak ada lagi nih yang mau jawab. Oh, masih ada. 12, 11. 11. Kak Zoya 2. Marcella 7. Ini beda-beda jawabannya ya. Mungkin nanti kalian bisa cari di Google buat lihat filosofinya, karena itu memang ada filosofinya katanya. Khalifah 10. Oke, kita tunggu bentar lagi. Mana tahu masih ada yang mantengin gambarnya buat ngitung. Ini kalau aku sendiri lihatnya juga bingung nih. Berapa itu? 1, 2, 3. Ada lagi yang mau jawab? Udah ya kayaknya. Sejauh itu 11. Banyak yang jawab 11. Oke, mungkin bisa nih dibuka jawaban yang sebenarnya adalah 11. Masya Allah, yang jawab 15 itu boleh dong, yang jawab 15 siapa tadi? Siapa tadi yang jawab 15? M. Syahrul Nizam. Boleh coba open mic, itu 15 tuh apa aja? Ayo M. Syahrul Nizam, mau speak up nggak?
Jadi di situ ada gambar gajah, gajah ya teman-teman pertama, terus tuh gambar kura-kura, ada gambar ikan, buaya, itu apa sih itu lumba-lumba, terus kedelai, ya? Keledai, keledai, anjing, kucing, tikus, buntutnya juga hewan nih teman-teman. Masya Allah, berarti dari jawabannya udah lumayan banyak lah yang benar. Berarti udah mulai fokus. Semoga fokus terus. Semoga fokus terus sampai nanti karena kita harus mendengarkan materi dari pemateri kece kita. Kedelai, Bapak HRD, typo, mispronounce. Di kaki gajahnya ada kanguru. Coba, Syahrul mana nih kanguru? Apa cuman saya yang tidak bisa lihat? Ada kangurunya ya? Gak ada. Aduh, coba mana sih Syahrul nih, Dam? Tunjukkan dirimu. Bisa jelasin nggak 15 itu dari mana? Nggak mau ya? Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak mau. Oke deh. Berarti artinya udah pada fokus lagi ya teman-teman buat dengerin pemateri kita. Mungkin tapi kakaknya belum datang ya, belum hadir di Zoom ini. Boleh deh kalau gitu. Gimana nih Kak Zoya? Mungkin bolehlah kita dengerin atau tonton video berkaitan dengan poster atau PKM lagi juga nggak apa-apa. Sembari nunggu kakaknya masuk game lagi, Kak. Masya Allah, mau main game lagi ya. Nanti kalau belum datang-datang kita main game lagi. Sekarang Kak Zoya mungkin boleh deh carikan video dulu untuk kita tonton bareng-bareng sambil nunggu kakak materinya. Berprestasi. Nah, keren ya, mulai dari awal pembuka. Timnas 2022 sukses. Timnas 2022 keren. Timnas 35 hebat. Timnas 2022 sukses. Timnas 2022 mantap. Timnas 35 luar biasa.
Oke, teman-teman, karena pemateri kita sudah datang, langsung aja kita dengarkan materinya. Mari kita berikan dan saya serahkan kepada moderator kita untuk pemateri yang kedua ini. Kepada Kak Zaki, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, saya Zaki Ahmad, bisa dipanggil Zaki. Saya Eksister 2022. Di siang ini, alhamdulillah ya, kita sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau bernama Bang Yusuf SE. Eh, Oke. Halo Bang Yusuf, sudah masukkah ke dalam room kita? Halo, cek, kes, Oke, aman ya? oke Bang. Oke, Mungkin sebelumnya saya membacakan CV Abang terlebih dahulu ya. boleh, siap. Bang Yusuf ini lahir di Sidomukti tanggal 3 bulan 9 tahun 1992. Ya. Memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak. Alhamdulillah. Kemudian hobinya bikin karya desain, kemudian konten juga, kemudian beli buku bisnis dan ngul workshop ya. Beliau menamatkan sekolah di SD Negeri 99 Sidomukti, SMP Negeri 1 Dendang, kemudian di SMA N4 Tanjab Timur, kemudian habis itu juga menamatkan kuliah di FEB Universitas Jambi di program studi akuntansi tahun 2010 ya. Ini banyak sekali nih kawan-kawan prestasi dari Bang Yusuf sendiri. Yang pertama, beliau merupakan wirausaha muda berprestasi ya, Kemenpora tahun 2021. Habis itu juga beliau memenangkan lomba logo Ewindo tahun 2016. Kemudian juara 2 mahasiswa berprestasi Unja 2014. Kemudian juga Peksi Minas Palangkaraya 2014. Habis itu juga Pesikminas Lombok 2012. Untuk pengalaman organisasinya sendiri sangat luar biasa ya. Beliau sekarang ini masih aktif ya Bang ya di TDA Kota Jambi. Masih, sama. Kemudian di FPRJ Kota Jambi, Niki KM juga. Kemudian pernah juga di UKM RNP Eksis dan wah luar biasa ya kawan-kawan Bang Yusuf ini gitu. Mungkin dari saya cukup gitu, mungkin untuk mengenalkan dirinya, mungkin langsung ke Bang Yusuf untuk lebih menjelaskan tentang dirinya ataupun langsung ke materi mungkin Oke, Bang. baik. Terima kasih, Zaki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mana yang jawab salamnya nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nih yang hadir hampir 70 orang nih, luar biasa nih. Kalau biasanya tahun Abang itu SIC itu mentok-mentok 10 orang tuh. Oh, bentar ya, Abang lagi ada tamu bentar. Oh, enggak. Oke, sorry lagi ada tamu bentar. Oke, teman-teman, hari ini diminta sama si Zoya untuk sharing tentang poster ilmiah ya. Ini Zoya nih udah ngundang 2 kali nih, harusnya dapat door prize nih. Oke, teman-teman, kalau zaman Abang itu mungkin ada poster ilmiah ya, cuman dulu itu nggak masuk jadi salah satu masuk sih, cuman Abang nggak pernah khusus menanganin masalah poster ilmiah. Jadi sering ikut menang lombanya itu poster-poster yang
apa namanya tuh ya, pesan masyarakat kayak gitu. Jadi yang artnya lebih tinggi dibandingkan poster ilmiah. Jadi kayak lomba poster pekan seni mahasiswa itu kan seni ya. Jadi bahasnya tentang, masih ingat dulu itu bikin poster tentang budaya Jambi. Nah, jadi memang ada nggak ada ilmiahnya. Jadi teman-teman sebenarnya yang menentukan poster teman-teman nanti bagus atau enggaknya itu harus dimulai dari karya ilmiahnya dulu. Jadi idenya, karya ilmiahnya harus keren dulu. Jadi poster itu paling kalau dalam penilaian mungkin tidak nyampe 20% lah. 20% udah paling gede. Jadi harus fokus ke karya ilmiahnya dulu. Nah, jadi nanti kita nggak bakal banyak bahas tentang poster karya ilmiah, tapi nanti bakal banyak kita fundamental desain dulu. Jadi teman-teman nanti bakal tahu apa sih yang harus ada dalam desain, terus gimana bikin desainnya tuh keren. Oke, next aja. Oke, nama Yusuf, SE, sarjana entrepreneur gantinya, bukan sarjana ekonomi. Kelahiran Tanjab Tim 3 September 92. Berarti umurnya sekarang udah kepala 3 nih. Mohon doanya biar umurnya makin berkah. Tinggal di Ruko, masih di tempat usaha, Dialog Printing, di Karya Maju. Nanti teman-teman boleh apa ya, kepoin di Google Map-nya, nanti boleh tuh negatif, dikasih bintang 5. Oke, yang mau silaturahmi boleh banget di IG, insya Allah aktif. Kalau YouTube sama yang lainnya kurang, mungkin IG sama di WA sama di TikTok. Di TikTok lagi bangun personal brandingnya, dulu desain grafis, sekarang udah mulai ke arah entrepreneur gitu. Oke, next. Next, ini poster ilmiah kita bahas sedikit, nanti kita akan banyak bahas tentang dasar-dasar desain grafis. Next. Oke, jadi poster ilmiah itu kalau menurut beberapa sumber yang Abang cari, itu merupakan media diseminasi publik atas temuan penelitian. Jadi diseminasi ini media untuk kita menyampaikan gagasan ataupun hasil penelitian yang telah kita lakuin. Jadi dia tuh ibaratnya rangkuman dari karya ilmiah, tapi dalam bentuk poster. Jadi poster dia ada beberapa elemen, jadi nanti kita belajar beberapa elemen desain, itu harus ada di poster tadi. Jadi teman-teman harus tahu dulu nanti rule-nya ataupun konten-konten yang harus ada di poster ilmiah. Karena beda poster ilmiah sama poster biasa yang Abang ikut lomba itu jauh. Jadi kalau poster zaman ikut lomba itu biasanya poster-poster pesan-pesan ataupun quotes ataupun layanan masyarakat, biasanya kayak gitu lah. Jadi yang di Pekan Seni 2 kali ikut Pekan Seni Mahasiswa Nasional itu posternya layanan masyarakat, jadi nggak ada latar belakang, nggak ada ini, cuman poster aja. Yang penting di poster itu menyampaikan sebuah pesan kayak gitu. Jadi waktu Abang buat itu dulu temanya tentang lingkungan hidup, tentang hutannya Kalimantan kayak gitu. Jadi Abang buat dunia itu dicengkram sama akar-akarnya hutan Kalimantan kayak gitu. Jadi hutan Kalimantan itu saking pentingnya untuk dunia kayak gitu. Jadi dulu posternya itu, tapi nggak tahu karena laptopnya hilang, jadi media poster-posternya udah nggak ada lagi, nggak lupa diupload ke sosial media. Oke, next. Oke, kira-kira apa nih? Apa yang harus ada dalam poster ilmiah? Boleh nih teman-teman di chat, di kolom chat silakan teman-teman brainstorming dulu apa yang harus ada dalam poster ilmiah. Silakan komen. Wih, alhamdulillah saya dari Rendang seperti Yusra, Nugroho. Data penelitian. Oke, next. Ada lagi? Latar belakang. Oke. Silakan teman-teman minta feedbacknya dulu biar teman-teman, kan rame nih, harusnya banyak nih jawabannya biar teman-teman nanti ingat. Isi, oke. Belakang, metode kesimpulan, ringkasan, siap. Nah, itu judul besar. Yang paling penting harus ada judulnya. Kayak gitu. Elemen teks, image, data, oke, lengkapnya. Oke, masih ada lagi, silakan. 2 menit lagi deh, biar teman-teman bisa nanti bisa ingat tuh apa yang diketik. Gitu.
informasi tentang posternya. Gimana tuh maksudnya informasi tentang posternya? Judul besarnya, oke. Nah, oke, nggak apa-apa, sip. Next aja, nih biar nanti teman-teman lebih banyak belajar desainnya, dasar-dasar desain grafis. Jadi kan memang kalau di tim karya ilmiah itu kita udah bagi-bagi kelompok tuh. Jadi teman-teman nggak harus semuanya pinter desain, tapi setidaknya tahu dasar-dasar desainnya biar desainnya keren. Ini kira-kira bakal menang nggak? Gitu. Bakal jadi yang paling menyita perhatian nggak ketika di pameran itu? Oke, next. Oke, jadi beberapa referensi yang mencari secara garis besar susunan poster ilmiah itu ada pendahuluan, harusnya ada judul dulu ya. Pendahuluan itu ada judul, latar belakang, terus masalah ya, masalah. Terus dibuat tujuannya, kenapa tujuan penelitian itu diadain. Makanya sebenarnya yang paling penting teman-teman harus kuasain itu dulu, membuat karya ilmiah dulu, kayak gitu. Atau PKM, ya kan tadi PIMNAS ya, PIMNAS itu salah satu mimpi abang yang nggak kecapean di masa kuliah. Jadi sebenarnya dulu tuh pengen banget ikut PIMNAS karena beberapa teman tuh ikut PIMNAS. Terus ada juga Kak Linda itu yang juara emas, satu-satunya juara emas yang pernah dibawa ke Unja kalau nggak salah. Nggak tahu kalau setelah abang pasca kampus mungkin ada juga yang lain gitu. Terus ada pernah juga setelah emas itu dapat perunggu atau perak, juara 3 perunggu ya, dapat perunggu. Nah, itu 2 tahun berturut-turut Unja lumayan terkenal tuh kalau pasal timnas. Nah, jadi ini ada susunannya, ada pendahuluan, tujuan, metode yang digunain, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi biasanya daftar pustaka cantumin cuman kecil. Jadi memang space di posternya cuman kecil. Jadi cuman menunjukkan bahasanya kita pakai beberapa referensi nih. Gitu. Oke, next. Oke, cara membuatnya, oke. Yang jelas harus punya karya ilmiah dulu. Jadi setelah karya ilmiah teman-teman udah kebentuk dari pendahuluan, isi, sama pembahasan, penutup udah selesai, udah dikurasi karya ilmiahnya, udah ditanyakan ke beberapa dosen, sudah dicek semua lain sebagainya. Nanti tim yang hobi desain atau tim yang punya kemampuan lebih di bidang desain, nah itu tugasnya tuh. Nanti dia harus bikin narasinya. Yang penting arah misalnya dari atas sampai ke bawah itu apa aja yang harus ada. Atau mau dibagi 2 kah? Atau mau langsung dari atas ke bawah kah? Kayak gitu. Yang penting narasi dari poster itu menyampaikan pesan-pesan utama hasil dari karya ilmiah teman-teman. Kayak gitu. Jadi harus diselesaikan dulu masalah karya ilmiahnya, baru ke poster kayak gitu. Atau sembari jalan nggak apa-apa, karena nanti kan bisa diedit di Canva kan. Sekarang kan Canva udah keren gitu. Tapi kalau zaman abang belum ada. Jadi zaman abang itu dulu kalau nggak main Photoshop, main Corel gitu. Oke, next, tentukan bagian dan susunan poster tadi. Belum. Back. Tentukan bagian dan susunan poster ilmiah tadi. Jadi harus dibuat dulu. Kalau biasa abang bikin sketsa itu di kertas itu dibuat sketsanya. Oh, ini bagian latar belakang nih. Ini bagian tujuan nih. Ini bagian masalah misalnya. Nah, ini pembahasan yang mungkin akan lebih banyak spotnya. Nah, lebih banyak harus hadir di poster itu karena kita mau nunjukin, oh ini loh hasil yang mau kita sampaikan ke audiens kayak gitu. Nah, 3, buat tata letak dan struktur posteran. Nanti kita belajar namanya layout. Jadi pentingnya sebuah layout itu tata letak desain biar ketika orang lihat itu dia fokus ataupun dia tahu nih mana nih harus dibaca duluan, mana nih yang menarik buat audiens. Terakhir, rapikan poster ilmiah Anda dengan sedikit gaya. Jadi beberapa nanti referensi contoh beberapa poster ilmiah yang juara, saya cari beberapa contohnya, ada dari PIMNAS juga. Itu keren-keren orangnya, desain-desainnya memang menarik ya. Jadi posternya harus banyak referensi. Jadi untuk teman-teman yang hobi desain, referensinya harus banyak kayak gitu. Jadi kalau timnya yang nggak kurang bisa desain, dia harus ngasih support nih. Bisa nggak buat kayak gini? Bisa nggak kalau posternya buat kayak gini? Jadi biar referensinya lebih banyak. Dan usahakan cari referensi itu untuk yang sudah juara kayak gitu. Sudah juara karena kita udah tahu seleranya juri ini kayak gini loh. Seleranya jurinya kayak ini loh. Sampai teman-teman harusnya bisa tahu nih, oh jurinya siapa. Karena
setiap juri itu punya penilaian berbeda-beda. Kita nganggap desain kita paling keren, tapi kalau misalnya desain kita nggak sesuai seleranya si juri, ya udah kalah aja kayak gitu. Sama kayak dulu, masih ingat banget itu, sampai ada peserta itu yang komplain. Nah, peserta itu komplain karena desain abang tuh biasa-biasa aja, kayak bikin kolase foto gitu. Tapi temanya yang abang kerenin, maksudnya judulnya itu sesuai dengan rule dari rules dari jurinya. Jadi bahasanya kan budaya Jambi nih. Abang tulis tuh Jambi Pusako Betuah. Jadi judul poster abang tuh Jambi Pusako Betuah. Tapi yang komplain tadi memang desainnya lebih keren abang. Abang akui lebih keren dari abang. Karena dia bikin beberapa salahnya, mungkin dia di temanya salah. Jadi dia mengangkatnya sejarah malah kayak tugu keri bukan tugu keris, belum ada tugu juang, nah kayak gitu. Terus ada beberapa rumah adat, jadi mungkin tidak pas di temanya. Makanya abang yang menang di pertama kali. Salah satu dream abang itu masih ingat banget, dengan dengan juara lomba Peksiminas itu abang beberapa mimpi tercoret. Nah, jadi beberapa mimpinya kayak juara lomba poster kecoret tuh. Terus naik pesawat gratis kecoret tuh, karena zaman itu semua peserta Peksiminas tuh naik pesawat, dan itu langsung double pesawatnya, jadi Jambi Jakarta, Jakarta Lombok. Nah, jadi terus ada lagi tuh mimpi yang kecoret lagi ke pantai. Jadi memang kan kalau di Jambi nggak ada pantai ya, kalau pantai kan pantai air hitam ya, ataupun pantai yang Batanghari. Jadi mimpinya banyak kecoret gara-gara menang satu lomba kayak gitu. Jadi teman-teman mimpinya harus dicek tuh, kira-kira nih kalau menang ini nih mimpi mana aja nih bakal kecoret. Oke, next materinya next. Ini beberapa contohnya, biasa ada yang landscape, ada potret. Kalau ukurannya biasanya menyesuaikan dari panitia kayak gitu. Karena ada beberapa yang pakai ukuran 120 kali, kemarin itu ada teman bikin posternya 190 kali 120 atau 90 kali 150. Ini ukurannya pakai inci ya. 48 kali 36 atau 56 kali 42. Oke, next aja. Oke, ini beberapa contoh yang menang lomba. Ini kerennya kemarin waktu nyari juara lomba poster ilmiah tuh ada Unja. Itu keren tuh, ada timnya siapa tuh, ada anak eksis nggak tuh? DJ Baba. Keren, warnanya bagus. Mungkin ya itu, teman-teman harus menang di idenya dulu. Harus menang di idenya dulu. Harus menang di karya ilmiah dulu. Berarti poster bakal lebih support lah. Kalau misalnya kalau Pimnas ya, Pimnas kan ada penilaian sendiri tuh, poster juara poster terbaik, ya enggak? Teman-teman harus tahu tuh apa aja penilaiannya, kriterianya gimana. Itu nih contohnya tadi ada judul, ada latar belakang ya, tujuan penelitian, metode, hasil, di gambar-gambarnya harus support ya, harus support. Warna juga dipakai. Mungkin kalau ini warna dominannya udah pas, cuman agak terlalu banyak sih kontennya sih kalau menurut, jadi agak kalau dari jauh terlalu kecil tulisan ini. Kayak saran kan sebenarnya nggak harus masuk ya. Daftar pustaka boleh, kayak ucapan terima kasih sebenarnya nggak harus masuk juga. Next sebelahnya ini keren juga, dia bahas tentang stunting. Jadi memang ya, kalau stunting gambarnya pasti anak-anak ya, bukan dewasa ya kan. Nah, kayak gitu kita harus tahu nih kebutuhannya apa gejalanya sebagainya, itu divisualisasikan. Jadi kalau di karya ilmiah teman-teman kan bentuknya teks ya kan, teks dan sebagainya. Itu yang kita visualisasikan. Kita bisa pakai nanti dikasih tahu tempat-tempat untuk download foto gratis, bukan foto ya, foto ada juga foto gratis kayak, atau ilustrasi gratis. Jadi teman-teman nanti bisa cari namanya FreePik. Nah, FreePik itu FREEPIK. Nah, FreePik itu teman-teman ada beberapa konten yang gratis yang bisa dipakai untuk support desainnya. Oke, next. Itu ada namanya PNWC, ini kemarin ada juga beberapa poster. Nah, ini posternya keren, dia bahas tentang imun tubuh. Jadi memang divisualisasikan dengan beberapa gambar keren.
gambar yang bisa mensupport kita agar imun tubuh kita tinggi, gitu kan. Gambar umum, ada tujuan, ada goals, ada konsep. Jadi karya ilmiah dia tentang PNWC atau Perfect Nutrition with Communication. Jadi judul besarnya itu, terus gambarnya apa aja tuh yang mewakili solusi tadi, konsep PNWC mereka. Next, yang sebelah bioteknologi ini karya anak SMA kalau nggak salah. Gitu. Ini menang juga, entah lupa di lomba apa. Pokoknya ini beberapa poster pemenang yang abang ambil ya. Ini contohnya dia ambil salah satu karikaturnya atau karakter yang dipakai untuk mewakili di mana sih harusnya bioteknologi itu dipakai sampai sesuai. Nggak mungkin lagi, harusnya memang pas orangnya itu yang lagi penelitian, bukan orang yang mungkin lagi petani atau lagi kuliah kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan tema karya ilmiah teman-teman. Jadi foto-fotonya ataupun karakter-karakternya harus sesuai dengan karya ilmiah teman-teman tuh kayak gitu. Nah, dikumpulin aja semuanya, nanti cari referensi sebanyak-banyaknya. Oke, next. Oke, ini ada juga beberapa ini apa nih, serum squat, serum pelindungan. Ini salah satu juara juga, kalau salah lupa di lomba apa. Tapi yang paling saya keren itu yang ini, yang Rakai Langit. Nah, ini Rakai Langit ini teman-teman pasti keren tuh. Ada langsung, kalau teman-teman kalau misalnya punya produk boleh tuh foto pakai timnya. Jadi timnya jadi talentnya. Jadi salah satu bagian dari posternya kayak gitu. Jadi biar orang lebih tertarik nih gambarnya itu kalau bisa yang anti itu ya apa namanya? Yang nggak kena hak cipta kayak gitu. Karena kan kalau foto sendiri kan nggak mungkin ya kena hak cipta ya. Masa kita gara-gara pakai foto sendiri kena hak cipta. Jadi usahakan teman-teman cari konten-konten yang tidak kena hak cipta. Karena nanti kalau teman-teman kena hak cipta itu lumayan, nanti teman-teman bakal kena gugat kayak gitu ya. Jadi kena denda kayak gitu. Jadi hati-hati dengan konten-konten plagiat ataupun konten-konten yang itu ada hak ciptanya. Jadi lebih baik teman-teman itu membuat atau memfoto hasil karya sendiri kayak gitu, atau bikin ilustrasi sendiri dari awal. Itu nilainya bakal lebih tinggi dibandingkan teman-teman nyomot dari internet kayak gitu. Jadi harus teliti ketika pakai gambar atau konten. Nah, ini contohnya nih keren nih. Ada latar belakangnya, proses pembuatannya, sampai hasil keuangannya. Ini tentang PKMK. Jadi PKM kewirausahaan ya. Timnas tahun ini di mana? 2023. Zoya. Tahu nggak? Timnas di mana tahun ini? Kurang tahu, Bang. Kurang tahu. Ini harus tahu nih anak. Jadi kalau zaman abang itu, salah satu mimpi anak eksis itu harus lulus PIMNAS. Setidaknya lulus PIMNAS. Dibiayain baru lulus PIMNAS. Kalau udah lulus PIMNAS itu, jadi kelasnya lebih tinggi tuh. Anak eksis tuh kalau udah ikut PIMNAS tuh, udah paling keren lah kalau dibandingkan anak eksis yang lainnya. Jadi wajib tuh harus jadi list salah satu mimpi teman-teman yang masih baru. Tuh Existar 23 ada yang lolos PIMNAS. Nah, keren, mantap, sukses. Jadi yang ikut PIMNAS kasih, kalau pulangnya harus sharing kayak gitu. Jadi misalnya zaman abang dulu itu yang ikut lomba keluar daerah itu yang wajibnya oleh-oleh, enggak. Oleh-oleh wajib. Jadi oleh-oleh tetap harus ngasih ke teman-teman pengurus. Nah, nanti di sharing gitu pengalaman mereka apa aja dapat nih kayak gitu. Apa aja nih yang bakal kita ketemu sama kampus-kampus yang lain. Jadi nggak cuman sekedar berangkat pulang tanpa sebuah hasil, tapi harus ada namanya sharing biar jadi motivasi adik-adiknya. Jadi zaman abang dulu itu misalnya yang berangkat itu Bang Turino, kalau salah ya Bang Turino, terus ada direktur eksis juga Mas Edi, itu berangkat timnas di Makassar. Nah, kalau ikut kegiatannya pemerintah, kita itu enaknya jaminan transportnya itu udah selesai, ya kan? Kalau teman ikut timnas itu pasti semua akomodasi itu dibiayai sama pemerintah. Tapi kalau misalnya kita ikut lomba-lomba yang diadakan kampus lain atau apalagi diadakan UKM lain, nah kita harus mikir tuh ongkosnya nanti kalau menang gimana. Itu pasti teman-teman lebih susah zaman sekarang ya dibandingkan zaman abang ya. Nah, zaman abang tuh kalau misalnya menang itu minimal 50% akomodasi ditanggung sama kampus. Kalau sekarang tuh kayaknya agak susah pencairan dan sebagainya. Tapi
dulu juga teman-teman abang tuh ya rela pakai uang sendiri. Abang pun kadang-kadang harus merogoh kocek lebih dalam kalau untuk biaya transportasi kayak ke Palembang, ke Padang, ke abang Sumatera itu yang belum tuh Medan, Medan sama Lampung kalau salah yang belum dulu selama kuliah. Kayak gitu. Jadi dreamnya itu keliling Sumatera Jawa. Jadi teman-teman harus punya tuh list mimpinya tuh. Oke, next. Oke, jadi teman-teman juga yang punya hobi desain, kemampuan desain, teman-teman bisa jualan tuh di Shopee. Nah, ini teman-teman yang punya bakat desain bisa jualan. Ingat, abang tadi malam nyari-nyari, oh ternyata ada juga nih menerima jasa poster ilmiah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya tim nih, tapi nggak punya tim desain, ya udah oper aja sama di Shopee. Sekarang semua jasa hampir semua dijual desain. Jadi ini desainnya cukup lumayan keren karena dia udah janji nggak bakal pakai template, bukan Canva juga, terus kualitasnya juga terjamin. Nah, dikerjakan oleh ahlinya graphic designer. Jadi teman-teman peluang juga ataupun kesempatan yang nggak bisa desain, ya udah daripada teman-teman harus belajar dari awal lagi, mending serahkan kepada ahlinya. Zaman abang kayak gitu. Oke, next. Oke, nih kita belajar sedikit tentang desain grafis ya, karena memang untuk buat karya desain tadi kita harus tahu dulu nih apa nih desain grafis. Oke, silakan teman-teman. Apa itu desain grafis? Boleh di chat. Ini jam-jam rawan ya, biasanya udah tidur siang nih. Ini keren. Silakan, apa itu desain grafis? Biasanya kalau anak-anak zilenial nih googling dulu nih biasanya. Silakan diketik. Oke, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan ya, anak eksis harus banyak referensi ya, teman-teman. Desain dilakukan secara digital. Oke, tata letak penting bang, siap. Ilustrasi bang, salah satu. Oke, komunikasi secara visual. Sip. Oke, next saja. Jadi ini biar tahu, biar nggak bikin asumsi sendiri. Next ya. Oke, ini menurut Wikipedia desain grafis adalah rancangan grafis. Jadi merancang dulu pasti kita rancang, bikin coret-coret. Adalah proses komunikasi ya, benar tadi ada yang nyampein komunikasi. Jadi memang komunikasinya menggunakan elemen visual. Kalau kita ngomong kan komunikasinya pakai verbal ya kan. Tapi ini karena desain grafis dia pakai elemen visual seperti tipografi, fotografi serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi. Jadi akan suatu yang pesan yang ingin disampaikan. Jadi persepsi ini nanti banyak dipengaruhinya, boleh dari gambar, dari warna, dari jenis font. Nah, nanti kita bakal belajar. Oke, next. Oke, kita bahas tentang fundamental desain grafis. Ini salah satu kelas dulu waktu zaman-zaman masih awal-awal tahun kemarin, abang ada buka kelas desain grafis. Nah, ini pelajarannya tuh bahas tentang ini. Itu dulu masalah bayarnya sekitar 300.000 tuh. 300.000 4 kali pertemuan, dan itu abang bagiin di sini gratis. Nah, jadi beruntung teman-teman yang hadir siang hari ini, meninggalkan aktivitas tidur siangnya dulu. Nah, semoga bermanfaat. Nih, next. Ini ada elemen-elemen. Jadi kita bahas tentang elemen-elemen desain grafis. Jadi ada 4 atau ada 8 elemen yang biasanya dibahas dalam sebuah desain grafis. Jadi yang pertama itu nanti next. Ada garis. Nah, ini garis itu adalah pertemuan antara 2 titik. Ini biasanya nanti bisa jadi background, bisa jadi main piece, atau bisa jadi elemen-elemen yang bakal memenuhi poster desain kita. Oke, ada namanya garis horizontal, vertikal, terus ada namanya curve, ada diagonal, ada zigzag, dan ada apa tuh? Lingkaran. Oke, next. Dan ini artinya nanti beda-beda.
Next. Oke, horizontal itu garis lurus yang sejajar dan menimbulkan kesan tenang, relaksasi, diam, atau statis dan kesan melebar. Jadi garis aja itu sampai punya makna kayak gitu. Next. Vertikal menggambarkan garis lurus yang sejajar dan menimbulkan kesan stabil, kekuatan, dan kemegahan. Di sekedar garis aja dia mempunyai arti ketika kita bikin sebuah desain. Ini biasanya dipakai untuk sebuah logo sih. Next. Ada curve, garis lengkungan yang memberikan kesan keanggunan, halus, luas. Garis melengkung lebih lembut, menampilkan ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi dibandingkan garis horizontal sama vertikal tadi. Next. Dasar-dasar dulu. Terus garis diagonal, garis yang memberikan kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak, ya, karena bergerak dia kan ke atas atau ke bawah, menunjukkan gerakan. Garis diagonal tidak imbang dan dapat menimbulkan kesan lebih dramatis. Next. Garis zigzag. Zigzag, kombinasi garis diagonal yang menceritakan kegembiraan, gerakan yang intens, bergairah, semangat, dinamika, atau bergerak cepat. Jadi gerakannya kalau misalnya background kayak ini kilat ya, kayak kilat kayak gitu, kayak cahaya. Oke, next. Spiral nih kayak obat nyamuk zaman bengen ya, obat nyamuk apa itu. Garis spiral memberikan kesan kelahiran atau regenerasi penerus. Nah, hipnotis ya, hipnotis dan bersifat menerangkan. Selain itu garis spiral juga memiliki arti lentur, mengalir, dan dinamis. Jadi ini makna garis, elemen pertama dalam sebuah desain grafis. Next. Elemen kedua ada namanya shape atau bentuk. Jadi ada bentuknya itu yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini dasar-dasar desain grafis. Untuk anak-anak desain di tempat abang itu biasanya wajib tuh belajar dasar-dasar dulu. Kayak gitu. Sama kayak teman-teman kalau misalnya bikin karya ilmiah harus tahu tuh dasar-dasar karya ilmiah apa, gitu kan. Terus misalnya ada latar belakang, ada masalah, tujuan, sebagainya, itu dasar-dasarnya. Jadi ketika ditanya ini maksudnya apa, teman-teman udah tahu dasarnya. Next. Ya, silakan next. Sudah. Oke, lingkaran. Ini salah satu bentuk dari shape tadi. Lingkaran itu artinya dinamis, bergerak, kecepatan berulang, tak terputus ya, tak berawal dan tak berakhir, abadi, kualitas, dan sempurna. Biasanya kalau logo-logo belajar teman-teman buat logo itu, lingkaran itu artinya kayak gini. Gitu. Oke, next. Ada juga persegi, tadi ada lingkaran, sekarang ada persegi. Persegi itu stabil, diam, kokoh, teguh ya, rasional, keunggulan teknis, formal, kejujuran, integritas. Jadi kalau bukan desain logo atau lain sebagainya, nanti persegi ini punya arti itu, makna tuh kayak gini nih. Gitu. Next. Kayaknya si Zoya lagi sibuk. Segitiga. Jadi ini elemen yang ketiga, ada segitiga, jadi stabil, megah, teguh ya. Kekuatan, gunung ya. Jadi beberapa brand itu biasanya dia pakai segitiga karena menggambarkan gunung dan itu adalah sebuah harapan atau progres atau bernilai. Next. Oke, next ada elemen desain yang ketiga itu image atau gambar. Nah, teman-teman harus tahu tuh jenis-jenis gambar. Foto, jadi foto ini yang paling enak teman-teman, foto pribadi kalau misalnya untuk lomba-lomba. Jadi memang terhindar dari namanya hak cipta. Terus ada ilustrasi, ini biasanya dipakai banyak ya sekarang, aplikasi udah banyak bisa bikin kayak gini. Terus ada flat image, nah biasanya bikin icon-icon atau untuk teman-teman melengkapi posternya itu bisa cari tuh di flat icon. Websitenya ada namanya flat icon. Itu icon-icon yang teman-teman bisa pakai untuk posternya. Oke, next. Nah, ini contoh icon-icon, teman-teman, ada icon media sosial. Next. Oke, ini yang paling keren yang harus teman-teman pelajari, namanya tipografi. Nah, tipografi itu pelajaran tentang font ataupun tentang ya tentang font ya, tentang tipografi. Jadi ada namanya nanti, next saja, ini jenis-jenis tipografi. Nah, teman-teman harus kenal dulu. Yang pertama itu ada namanya serif. Jadi font-font yang punya font serif ini maksudnya kelompok ya. Jadi misalnya
beberapa font itu punya kelompok masing-masing. Ini contohnya font serif. Jadi serif itu adalah salah satu font yang paling klasik dan paling tua. Jadi kayak contohnya itu apa? Times New Roman, ya kan? Apalagi itu? Cambria, terus Georgia. Nah, itu kalau beberapa contoh font yang dia itu termasuk keluarganya serif. Jadi bukan serif yang di Amerika polisi itu ya, tapi ini kelompok yang font itu dibagikan berdasarkan modelnya. Jadi di ujungnya itu ada kayak runcingnya. Nah, jadi di runcingnya ini kayak kelompok-kelompok ya, dia itu keluarganya font serif. Oke, next. Nah, ini contohnya beberapa font serif kayak Book Antiqua, ya kan, Century, Chapral Pro, terus Garamond, Georgia, Trajan Pro, Times New Roman, Perpetua, Palantino, Lucida. Ini beberapa contoh font yang termasuk ke dalam kategori serif. Okay, next. Terus lawan kata serif atau lawannya keluarga serif ada namanya sans serif. Jadi kalau sans serif ini dia tidak punya ujung yang runcing tadi. Dia polos aja dari ujung sampai ke ujung dia polos, tidak ada lekukan ataupun ujung-ujung yang tajam. Berbeda dengan serif, sans serif tidak memiliki garis berkait. Ketebalan huruf sama dari ujung sampai ujung. Jadi tebalan dari S ujung sini sampai S ujungnya itu sama kayak N, huruf N-nya, huruf A-nya, dia nggak ada yang runcing gitu. Cenderung untuk hal-hal santai. Jadi kalau poster-poster ini dia itu temanya posternya tentang makanan, nah itu baiknya pakai yang kayak gini, pakai font-font yang santai. Oke, next. Terus ini beberapa contohnya, ada Comfota, Bebas New, Montserrat, Barlow, Open Sans, Calibri, Roboto, Lato, Poppins, Gotham. Nah, beberapa contoh font keluarganya sans serif. Oke, next. Ada lagi namanya slab serif. Jadi kalau misalnya marganya tuh serif, slabnya ini bisa jadi di bawah marganya itu apa ya? Spesies, ya, bukan spesies. Kalau kingdom itu kan teman-teman kalau pernah belajar tentang kingdom itu ada kelompok-kelompoknya ya, kayak misalnya belajar Oryza sativa, misalnya dia termasuk Oryza sativa. Ada yang tahu apa bahasa Latin dari apa? Oryza sativa. Anak-anak biologi ini harus biasanya tahu tuh. Nah, jadi kayak ada kelompok-kelompok spesiesnya, ada dia bertulang punggung, bertulang belakang atau enggak. Ya, masih padi 100 untuk yang jawab ya. Oke. Oryza sativa itu udah bahasan paling gampang lah kalau misalnya anak IPA dulu di waktu SMA ya. Jadi ini kelompok slab serif. Nah, beda sama keluarga serif sebelumnya. Kalau keluarga serif tadi itu ujungnya runcing, tapi dia nih ujungnya balok kayak gitu. Jadi ujungnya ini di ujung-ujungnya ini ada kayak sebuah balok tambahan kayak gitu. Jadi memberikan kesan vintage pada sebuah karya desain grafis. Beberapa cirinya antara lain tebal dan berbentuk seperti balok. Nah, kayak itu. Jadi S-nya ada baloknya ke bawah kan. Kalau yang sans serif tadi lurus aja, ini ada kayak bengkokannya tapi bengkokannya itu balok. Next. Ini beberapa contohnya, ada Rockwell, ada Muslio, ada Robotus Lab, ya, ada Achen BT, ada College. Ini beberapa font yang pakai keluarga slab serif. Next. Terus ada namanya fontnya script. Nah, gitu. Font script ini adalah keluarganya handwriting atau tulisan tangan. Jadi teman-teman dulu mungkin pernah belajar ini nggak ya? Belajar tulisan tegak bersambung nggak waktu sekolah nih? Masih ada belajar nggak masih ya tulisan tegak bersambung yang dia pakai beberapa kolom tuh? Nah, bukunya buku halus kasar katanya kalau kata-kata zaman itu dulu. Ada bang? Oke sih. Berarti teman-teman itu salah satu berarti tulisan tangan teman-teman tuh keluarganya script. Nah, jadi tulisan tegak bersambung itu keluarganya script karena terinspirasi dari gaya kaligrafi yang sangat populer. Nah, ini keluarga script banyak. Next. Oke, ini contohnya yang paling familiar tuh ya kayak brush script, script empty bold, ini bawaan dari Microsoft biasanya. Terus teman-teman nanti teman-teman yang butuh font itu kalau mau pakai yang gratis cari aja di Google Font. Nah, insya Allah itu semua free for komersial, jadi gratis untuk apapun.
teman-teman bikin konten, teman-teman untuk poster, insya Allah itu free karena dia free for komersial. Nanti kita ada nggak enaknya? Kita belajar namanya font itu ada namanya harus berbayar. Jadi teman-teman jangan sampai secara salah. Iya boleh di Davon juga, tapi di Davon harus teliti teman-teman ya. Jangan asal comot karena ada di situ berbayar. Jadi misalnya free for komersial itu boleh. Tapi kalau misalnya ada yang berbayar, nanti teman-teman ketahuan pakai itu sama yang punya font, teman-teman bisa kena denda. Jadi ada kisah nih teman-teman desainer di Jawa bikin logo, dia pakai fontnya yang berbayar. Mungkin dia ngambil di Davon atau apa. Jadi keterangan fontnya itu harus bayar dulu, baru boleh kita makainya untuk komersial. Nah, gara-gara hal itu dia didenda kalau sekitar 10 jutaan. Nah gitu. Sedangkan karyanya nggak nyampe segitu kan waktu dijualnya itu logonya. Jadi itulah salah satu kisah anak desainer yang sekarang mulai berhati-hati harus pakai pilih font karena font itu juga ada hak ciptanya. Nah, ini contoh beberapa font script ya tadi ya dari Astik Demo. Teman-teman lebih amannya pakai Google Font ataupun yang berlangganan Adobe, biasanya ada Adobe Font. Jadi kalau di Adobe itu ada namanya Adobe Font, kalau kita berlangganan kita dikasih pemakaiannya gratis. Oke, next. Display. Nah, ini display ini keluarga yang paling banyak kayak gitu. Jadi dia itu font display atau dekoratif yang tidak punya karakter khusus ya. Jadi kalau misalnya tadi sans serif itu dari ujung ke ujungnya sama ukurannya, modelnya. Kalau script tadi tegak bersambung, kalau yang slab serif tadi yang ada baloknya, terus yang serif itu yang ujungnya runcing, display ini termasuk keluarga yang paling banyak. Kayak gitu. Karena dia tidak punya peraturan khusus untuk masuk dalam kategori jenis font display. Font display adalah dekoratif, tidak punya karakter khusus yang mirip satu dengan yang lainnya. Tapi mungkin banyak ya, ada kayak brush, nanti teman-teman ada kenalnya, ada namanya stencil. Yang hobi desain harus paham tuh jenis-jenis font. Jadi zaman abang tuh kalau misalnya challenge di tim desain abang tuh harus tahu nih. Ketika ditanya ini kira-kira font apa nih? Gitu. Challenge-nya itu. Dan yang hobi desain mungkin ngalamin kalau misalnya kita lewat pinggir jalan tuh pasti yang diperhatiin tuh bukan jalannya, tapi spanduk-spanduk pinggir jalan. Sampai nge-challenge sendiri, oh ini nama font yang dipakai ini cara bikin desainnya kayak gini. Nah, nanti yang teman-teman yang hobi desain tuh itu intuisinya bakal keluar di situ tuh. Oke, next. Begini contohnya, beberapa contoh. Ini ada lobster, ada Growbot, ada Edo Z. Ini beberapa font yang sering abang pakai, kayak Comica Axis, Avenger, Transformer. Nah, ini beberapa contoh-contoh font yang display semua. Teman-teman kalau mau lebih rincinya itu di kategori di Davon tuh banyak tuh kategorinya, atau di Google Font. Next. Oke, Bas. Nih lanjut ke elemen selanjutnya, kita akan bermain tentang warna. Jadi ada namanya, kalau teman-teman desain grafis itu harus tahu namanya color wheel. Nah, ini color wheel. Jadi tahu ya, segitiga ini warna primer atau warna utama, merah, kuning, biru. Itu warna utama. Jadi warna oranye itu perpaduan antara warna merah sama warna kuning. Warna hijau itu perpaduan antara warna kuning sama warna biru. Warna ungu itu perpaduan antara warna merah dengan warna biru. Nah, kayak itu. Ini kalau teman-teman hafal warna ini, teman-teman mudah tuh untuk kapan kalau backgroundnya warna merah, kira-kira nanti pasnya nih pakai background tulisannya warna apa nih misalnya. Kayak gitu. Ini diajarin caranya. Oke, ini color wheel next. Terus teman-teman harus tahu juga namanya mode warna, teman-teman. Teman-teman kalau yang posternya untuk di print, nah ini ya teman-teman ya, harus nanti di export ke mode CMYK. Kadang di desain kita ini udah bagus nih warnanya nih, kok dicetak nggak keluar warnanya ya, karena waktu ketika ngedesain kita pakai namanya modenya itu RGB. Jadi kalau poster-poster yang untuk di layar HP, monitor, terus untuk ditampilkan di Videotron misalnya atau di presentasi itu pakai formatnya RGB karena mata kita itu lebih enak lihat yang warna ini, warna RGB ini. Tapi kalau misalnya teman-teman dicetak, posternya dicetak nanti convert ke CMYK. CMYK itu karena
media cetak kita itu pakainya tinta ya, pakai tinta cyan, magenta, yellow, black. Nah, jadi CMYK biar nanti nggak berubah tuh warna antara desain sama cetakan, nggak beda jauh kayak gitu. Oke, next. Ini ada namanya warna berdasarkan komponennya. Jadi teman-teman, ini tadi di color wheel teman-teman bakal tahu nih, oh ini warna sekunder, ini warna primer gitu. Ini ada warna tersier. Jadi kalau misalnya warna jingga ini perpaduan antara warna orange sama warna merah. Nah, kayak gitu. Jadi tengah-tengahnya ini perpaduan sebelahnya. Nah, kayak gitu. Teman-teman nanti bakal ingat. Dan ini penting nanti ketika kita ngedesain itu, kita tahu warna apa yang paling cocok untuk membersamai warna tadi. Oke, next. Terus ada juga warna berdasarkan karakteristiknya. Ada warna panas, ada warna dingin. Kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya bahas desainnya tentang makanan yang hot, nah, maka harusnya pakai warna-warna yang panas. Kalau misalnya kita karya ilmiahnya tentang lingkungan, tentang pemberdayaan, itu bagusnya pakai warna-warna dingin, bukan pakai warna-warna panas. Kayak gitu. Jadi hasil karyanya nanti lebih enak dilihatnya, karena feel-nya nyampe. Ini pesan tentang hangat. Kalau misalnya nih, Bang tanya, kalau bikin desain tentang kemerdekaan, pakai warna yang mana kira-kira? Boleh tuh di chat. Kita bikin desain tentang kemerdekaan, kita pakai karakteristik warna. Nah, gitu. Panas. Jadi tahu ya, panas kayak gitu. Ada yang panas nih. Panas. Jadi betul kayak gitu teman-teman. Jadi kita bakal tahu nih, ini desain ini cocoknya pakai karakteristik warna yang gimana. Gitu. Oke, next. Oke, ini kita masuk psikologi warna. Jadi desain itu kompleks ya. Jadi teman-teman ketika bikin desain itu harus belajar sampai ke psikologi warnanya juga. Meskipun bukan anak psikologi, anak desain kudu wajib nih tahu namanya psikologi warna. Dia Bang belajar dari bukunya Pak Suryanto Rustan. Jadi dia salah seorang dosen desain grafis di salah satu kampus di Jawa. Itu dia bahasnya ada bukunya itu tentang desain grafis. Situ dibahas tentang warna. Ini setiap warna ada di bumi ini memiliki psikologi warna tersendiri yang bisa menyimbolkan tentang perasaan, makna. Meskipun di beberapa negara ya, memang di beberapa negara itu kita bisa beda antara warna yang kita maknai dengan warna yang mereka maknai. Itu misalnya hitam di Indonesia itu mistis ya, mistis, kita bakal warna-warna hitam itu mistis. Tapi kalau di luar itu warna hitam itu elegan misalnya gitu. Nah, itu perbedaan persepsi ataupun psikologi warna antara beberapa negara. Kayak misalnya warna putih misalnya. Kalau di kita misalnya warna putih itu suci, tapi kok harusnya film-film horor tuh nggak pakai baju putih ya kan, harusnya kan pakai baju hitam kan. Kalau misalnya kita melihat psikologi warnanya. Oke, next. Ini hitam ya. Hitam adalah warna yang kuat, membangkitkan otorisasi, kekuatan, keberanian, keanggunan, gaya. Nah, ini kalau dalam dunia fashion, warna hitam populer karena membuat orang menjadi tampak langsing. Nah, jadi mungkin ada orang-orang yang punya kelebihan berat badan. Nah, nanti biasanya coba pakai warna hitam, biasa tahu nanti bisa terlihat lebih langsing. Warna hitam bisa juga berarti tunduk. Dalam kaitan dengan religi, seorang imam memakai warna hitam bisa dimaknai dia tunduk kepada Tuhan. Di sisi lain, warna hitam berarti sangat kuat. Pemakaiannya akan terlihat jahat dan menyeramkan. Kayak gitu. Bisa jadi karena persepsi beda-beda. Oke, next, ini warna hitam, teman-teman. Ini warna netral ya, hitam sebenarnya kalau di dalam desain grafis. Putih adalah warna perdamaian. Nah, ini, makanya kalau misalnya bahas-bahas perdamaian itu yang dikibarkan bendera putih kayak menyerah ya kan, menyerah lambaikan bendera putih misalnya. Terus ada kesederhanaan, kesucian, sangat populer di dunia mode karena warna putih nampak bercahaya, netral dan bisa dikomunikasikan dengan warna apapun. Jadi warna netral itu ada warna hitam sama warna putih. Kalau teman-teman yang ngedesain backgroundnya itu gelap, hanya harus cari font putih ataupun warna-warna yang terang biar bertolak belakang itu. Begitu juga dengan desain grafis, warna putih sering digunakan sebagai teks ya, yang menyala pada latar belakang warna gelap yang lebih gelap. Oke, next. Warna merah, ini warna yang paling emosional dan cenderung ekstrim. Nah, jadi kalau posternya merah tapi bahasanya enggak
sesuai, nah, maka nanti bakal berasa beda hasil karya desainnya. Warna merah akan lebih tampak menonjol dibandingkan warna yang lain. Nah, kenapa di jalanan itu ada lampu merah, lampu kuning sama lampu hijau. Nah, itu salah satu yang dipakai karena orang lebih mudah melihatnya warna merah dibandingkan warna orange. Gitu. Next. Ada warna biru. Nah, biru itu melambangkan langit. Nah, biru melambangkan kewenangan, martabat, keamanan, dan kesetiaan. Warna biru yang tenang menyebabkan tubuh memproduksi bahan kimia yang menenangkan. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi stres, lagi gabut, coba deh banyakin lihat warna biru. Misalnya kamarnya dicat biru misalnya gitu. Boleh tuh. Orang juga lebih produktif di ruangan warna biru. Ruangan biru. Jadi menunjukkan angkat besi mampu menangani beban lebih berat di pusat kebugaran warna biru. Jadi tempat-tempat olahraga berat itu dia warna gedungnya atau warna catnya itu biasanya dibuat biru karena dia lebih tenang. Jadi, sama kayak kita itu ke laut ya, kita butuh vitamin C misalnya kan kayaknya itu kan. Nah, itu warna biru yang banyak kita lihat, makanya lebih tenang lihat awan kayak gitu. Salah satu bentuk warna ya karunia Allah yang sangat luar biasa lah dikasihkan ke kita. Next. Ada warna hijau. Nah, hijau ini melambangkan warna alam ya kayak hutan, kesehatan, kebugaran, ketenangan natural. Nah, dalam relevansi dengan dunia desain, warna hijau banyak digunakan dalam bidang kesehatan ya. Konstruksi real estate, ekologi, konservasi alam dan olahraga semacam golf. Jadi sepak bola, lapangan sebagainya warnanya hijau. Next. Ada warna coklat, warna bumi, memberikan kesan hangat, nyaman, dan aman. Namun selain itu coklat memberikan kesan sophisticated karena dekat dengan warna emas. Bisa dibayangkan kesan mahal. Nah, jadi kalau yang elegan-elegan itu biasanya gold ke arah-arah ke emas warnanya itu. Dan tidak lupa coklat juga bisa memberikan nuansa dapat diandalkan dan kuat. Oke, next. Kuning, nah, warna kuning yang ceria, menyenangkan dan menurut saya sedikit melompat-lompat. Jadi kalau misalnya warnanya lebih dengan merah, cuman lebih terang dibandingkan warna merah. Tidak heran warna kuning identik dengan mendapatkan perhatian orang. Ingat, rambu lalu lintas yang memberikan tanda bahaya semua didominasi warna kuning. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di jalan itu misalnya ada pemberitahuan belok kanan, belok kiri ya kan, tikungan itu biasanya warna kuning karena kita melihat warna kuning itu lebih mudah dibandingkan misalnya kita melihat rambu-rambu itu warna hijau misalnya atau warna hitam gitu. Itu kenapa dia termasuk ke dalam juga namanya hot color atau warna-warna panas. Jadi yang memang mata kita itu langsung menyolok gitu atau terbuka ketika lihat warna-warna yang kayak gini. Next. Oke, warna ungu. Nah, warna ungu atau warna yang memberikan kesan spiritual, kekayaan, dan kebijaksanaan. Dengan menggunakan warna ungu bisa memberikan kesan unik pada desain kita. Jadi kreatif itu biasanya digambarkannya warna ungu. Kreativitas itu digambarkan warna ungu. Baik jika menggunakan secara dominan atau hanya sebagai aksen saja. Kelemahannya sangat susah dipadukan dengan warna lain. Jadi kalau misalnya pakai warna ungu itu susah banget kalau misalnya dipadukan dengan warna lain. Dengan kuning kah atau dengan putih. Dia biasanya dengan warna-warna netral. Dengan putih, hitam, atau warna ungu yang agak sedikit cerah atau ada agak sedikit gelap. Gitu. Next. Ini contoh orange atau hasil peleburan warna merah dan kuning. Sehingga efek yang dihasilkan masih tetap sama, yaitu panas atau kuat atau hangat. Ini contoh Dunkin Donut, dia pakai warnanya kuning. Bukan kuning, orange. Jadi orange itu mengatakan dia hangat, ya kan, fresh from the oven, enak, ya kan. Next. Warna pink, merah muda atau pink, warna yang feminim. Kalau menggunakan warna ini pasti kamu berurusan dengan sesuatu yang bersifat wanita. Jadi kalau orang cowok pakai baju pink itu dia berubah banget sama warna perempuan. Next. Oke, ini beberapa logo yang pakai warna-warna tadi untuk menggambarkan kalau di brand itu brand identity-nya atau ya brand identity warnanya. Kayak misalnya kita mau bikin karya-karya yang dia itu optimis,
Nah, terus clarity atau warm, itu pakai warnanya gold atau kuning. Kalau misalnya bikin desain yang berhubungan dengan friendly, pertemanan, cheerful, confidence, warnanya orange. Kita mau bikin sesuatu yang semen ataupun bold ataupun sesuatu yang tebal, yang dia tentang penyelamatan apa gitu misalnya, apa ya karya ilmiahnya ya. Kalau abang itu dulu karya ilmiahnya waktu Mawapres itu pemanfaatan biji karet. Jadi karet itu bisa dibuat sebuah karya kayak bunga gitu. Jadi kawan abang ngajak, "Ya udah pakai penelitian saya aja." Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman, lucunya kita enaknya berorganisasi kayak gitu tuh. Kita tinggal teman kita udah punya karya ilmiah nih. Dia udah punya latar belakang lain sebagainya. Nah, kita bisa bikin karya ilmiah yang sama tapi dengan pola yang beda. Kalau dia ngangkatnya tentang pemberdayaan masyarakatnya yang punya pohon karet, kalau abang bikin produknya kayak gitu, produk dari hasil pemberdayaan masyarakat tadi. Nah, dijual dengan strategi marketing. Jadi abang bahasannya karya ilmiah abang dulu kalau masalah itu tentang marketing bukan digital marketing ya. Marketing produk pemberdayaan biji karet di masyarakat mana gitu Pak. Di daerah Muara Jambi nggak salah. Jadi salah satu binaan eksis kalau salah zaman dulu itu. Begitu. Oke, terus kalau mau bahas tentang kreativitas, teman-teman yang bahasnya karya ilmiahnya tentang kreativitas, boleh tuh selipin warna-warna ungu. Warna keras, warna biru, teman-teman bahasnya tentang pemberdayaan masyarakat, terus ada mungkin bukan lingkungan ya. Kalau lingkungan nanti warna hijau. Gitu. Jadi teman-teman nanti udah tergambar, oh ini bagusnya dominan pakai warna ini karena kita bahasnya tentang ini nih. Oke, next. Habis ya? Oke, next. Ada tekstur. Ini teman-teman biasa kita pakai untuk background. Background yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan di poster. Ya kalau misalnya bahas tentang pertumbuhan ya bisa pakai background daun atau background tanah. Misalnya kita membuat sebuah bangunan ya background batu bata. Kita tahu desainnya tentang Islamic nih. Islamic karya ilmiahnya tentang bahasa Islamic. Ya sudah kita cari background yang Islamic gitu. Islamic ornament misalnya. Teman-teman bisa cari tuh di Free Pick tadi atau di beberapa platform lainnya dia ada yang menyediakan gratis. Oke, next. Nah, ini contoh salah satu background apa nih? Kira-kira pattern apa nih kira-kira? Pattern kayu ya gitu. Jadi teman-teman yang namanya pattern teman-teman kayak batu bata. Pattern ini kayu kalau teman-teman misalnya berurusan dengan apa tuh bikin pemanfaatan limbah pohon misalnya nanti bisa pakai background ini. Oke, next. Ini pattern apa kira-kira? Ayo singkatannya. Pattern. Oke, nice. Kertas. Oke, sip. Si fokus berarti ini. Oke, next. Ada yang paper. Oke, terus ada yang terakhir namanya space atau ruang. Jadi ketika kita ngedesain ada namanya negative space, ada namanya positive space. Jadi kalau semua konten kita itu ada namanya di positive space atau ruang-ruang yang terisi. Jadi kalau desain itu harus paham namanya, salah satunya itu layout ya. Layout. Jadi namanya kita harus nentuin negative space-nya di mana. Biar ada celah ataupun batas antara satu konten dengan konten yang lainnya. Antara batas atas dengan tulisan atau batas bawah dengan tulisan, batas kanan kiri dengan tulisan, dengan konten. Itu harus dipikirin biar nggak terlalu mepet dengan dengan tepi poster. Karena ketika nanti dicetak, takutnya dia kepotong. Kayak kemarin itu kejadian abang nyetakin poster orang, ternyata desainnya mepet ke ujung. Jadi tulisannya kepotong jadinya. Kayak gitu. Jadi itu harus dipikirin. Oke, next. Oke, ini desain poster abang tahun 2019. Ini poster acara. Ini ada banyak negatif space-nya. Intinya tetap entrepreneur event. Next aja nih udah lama banget. Ini studi kasus.
masa waktu itu bikin desain. Next ada itu ya. Nih, contoh studi kasus. Ini waktu abang pelatihan, mengisi pelatihan desain grafis di Polda. Jadi Polda Jambi itu abang pernah ngisi tentang desain grafis. Terus abang langsung tuh abang ini ya, abang studi kasus tuh langsung postingan mereka. Keren kan? Berani abang, kalau nggak tuh tembak abang mungkin. Untungnya abang materi. Jadi abang prosek nih. Kira-kira menurut teman-teman berapa nih nilai posternya nih? Boleh nggak apa-apa nilai karya orang? Di chat ya. Pakai skala aja lah. Bagus, kurang bagus, agak bagus, misalnya 75. Oke, boleh pakai angka, boleh juga. Silakan teman-teman. 75. Oke. Kita belajar menilai karya orang. Tapi harus siap juga nanti ketika karya kita dinilai orang lain. Oke, next. Ini abang remake. Desain, klik. Oke, ditulisan bantuan polisinya kurang baca. Oke, boleh. Nanti teman-teman nanti bakal kalau melihat poster orang tuh tahu aja tuh kesalahannya kan. Tapi kalau poster sendiri nanti, oh enggak nih bener nih kan. Jadi kita harus sesuaiin dengan pandangan orangnya, penilaian orang. Makanya ketika abang itu bikin poster tuh abang share dulu tuh ke teman-teman 10 orang. Nah, jadi kita mau lihat nih feedbacknya gimana nih. Oh itu bang tulisannya kurang rapi bang. Misalnya. Karena kita harus menyesuaikan dengan audiens dulu. Kita nggak boleh sesuai asumsi kita. Oh, ini desainnya udah bagus nih, keren ini. Ternyata dia orang nggak kayak gitu. Jadi kita nggak boleh karya kita itu cuman kita aja nih nilai. Next aja, ya. Oke, ini abang desain, abang redesign di depan para polisi. Pak, bagusnya kayak gini Pak. Jadi ada namanya pesan yang tersampaikan. Jadi kalau tadi kan nggak ada tuh virus-virus background virus-virusnya tuh. Bahas COVID nih. Jadi abang tampilin si mbaknya tadi dengan pakai masker dia melindungi dirinya, kan? COVID-nya nggak masuk ke dia karena ada kayak tamengnya. Terus apa namanya? Pesannya nyampe kayak gitu, ya kan? Aku jaga kamu, kamu jaga kita. Jadi gara-gara pakai masker, ya kayak tadi pakai masker, segera vaksin, patuhi protokol kesehatan. Itu nilai-nilainya. Bawah. Oke, next, udah. Udah nggak? Udah habis kan? Atau masih ada? Udah habis ya? Udah mentok kan? Oke, itu teman-teman materi tentang poster. Nih, abang dulu belum seringnya bikin poster yang kayak gitu, pesan-pesan masyarakat kayak gitu. Jadi kalau poster ilmiah, abang belum pernah. Jadi memang abang mohon maaf nggak bisa sharing banyak. Tapi setidaknya teman-teman nanti ketika bikin poster tuh dasar-dasarnya udah tahu. Oke, itu saja dari abang. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih Bang. Bagus sekali materi dari Abang. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, dari ruang lingkup poster ilmiah sampai desain grafis ya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Oke, ada Yogi Rizky Permana. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Zaki, Bang Yusuf. Izin, Bang. Saya udah sering lihat video dari TikTok yang bisa dibilang ahli dalam desain atau poster. Nah, dia bilang poster itu isinya adalah ajakan. Tadi juga Abang sudah memberikan contoh-contoh di awal ya tentang poster. Nah, kata dia kalau banyak teks yang berisi apa? Kalau Kecil-kecil gitu ya. Poster itu banyak teks, nggak bisa. Kalau poster itu banyak teks nggak bisa digolongkan ke poster, tapi infografis, Bang. Nah, mungkin apa sih Bang perbedaan infografis dan poster? Dan apakah jika ada lomba poster nih, kan kalau banyak teks itu infografis. Kalau kita kirim infografis, apakah juri akan menilai, Bang? Mungkin sekian. Oke. Langsung dijawab aja ya. Baik sekali pertanyaannya Yogi. Mau langsung dijawab atau kayak mana nih Bang? Langsung aja nanti biar nggak lupa. Oke, Yogi ya. Jadi kalau teman-teman harus cari dulu nih
lombanya ini lomba poster atau infografis atau poster layanan masyarakat. Jadi banyak jenis poster ya. Kalau yang ajakan tadi itu biasanya masuknya ke poster layanan masyarakat. Jadi kayak ajakan jangan merokok misalnya, no smoking lain sebagainya. Beda sama poster ilmiah. Makanya kalau poster ilmiah itu karya ilmiahnya dulu baru posternya. Bukan posternya dulu baru karya ilmiah. Jadi makanya teman-teman harus keren dulu di karya ilmiahnya baru nanti dibentuk ke poster. Makanya ada latar belakang, tulisannya mungkin lebih banyak dibandingkan poster ajakan yang lain karena secara apa namanya? Tujuannya, goalsnya beda. Kalau teman-teman yang tadi sama orang TikTok dibilang poster itu harus, ya tadi harusnya kontennya harus dikit-dikit. Kayak misalnya teman-teman pernah lihat poster rokok nggak misalnya? Poster rokok itu yang paling abang yang paling keren karena dia nggak ada dibahas di situ. Ayo merokok, ya kan? Teman-teman tahu nggak? Misalnya Yumile misalnya yang keren. Yang paling keren tuh misalnya Sampurna tuh yang keren tuh. Poster-posternya di jalan. Nah itu poster ajakan atau poster layanan masyarakat. Beda sama poster kalau infografis teman-teman itu tulisannya dikit. Infografis itu tulisannya dikit, tapi kontennya banyak kayak diagramnya kah atau gambarnya kah. Nah, beda sama poster poster ilmiah. Kalau poster ilmiah malah harus banyak tulisannya. Sama hasil yang paling penting itu malah hasil risetnya. Makanya risetnya harus keren dulu baru nanti posternya insya Allah bakal keren. Nah, kayak gitu. Jadi kalau setahu Abang, kalau yang ajakan tadi yang tulisannya isinya dikit yaitu memang ada. Khusus lomba itu pun ada. Lomba poster yang biasanya diadain sama pemerintah itu yang kayak gitu tuh. Misalnya cegah korupsi, ya jelas itu pasti gambar-gambarnya simple, ajakannya pun simple kayak gitu. Yang penting dia enggak plagiat. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati namanya plagiat sama desain-desain yang udah orang pernah buat kayak gitu. Takutnya kita pakai desain dia, nanti kita malah kena somasi ya, kena denda, kena gugat. Kayak itu ya, Yogi ya. Jadi kalau yang dibilang sama orang TikTok tadi, dia harusnya ngasih tahu dulu nih jenis-jenis poster ya, belajar jenis-jenis poster karena poster kan beda-beda sesuai dengan tujuannya tadi. Mencapai persepsi mana yang kita mau sampaikan ke audiens. Kalau misalnya yang audiens lombanya tentang infografis, cari itu referensi infografis. Infografis biasanya malah dikit tulisannya, lebih banyak diagram ataupun data-data ya, biasanya data-data tapi dibentuk dalam bentuk diagram atau angka kayak gitu. Itu mungkin perbedaan secara visualnya. Oke, cukup Yogi, ada yang itu kurang Kurang lebih paham Bang. siap. Terima kasih banyak. Yep, sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Itu ada di chat. Satu lagi ya Bang. Boleh. Di chat tuh boleh dibalas, dijawab nggak tuh? Siapa tuh? Fernando. Oke, ya ini ada dari Fernando. Kak mau minta saran. Saya sudah lumayan sering melakukan desain gitu, tapi saya selalu kesulitan di tahap awal, yaitu menentukan konsep penyusunan desainnya Bang, tata letaknya gitu. Nah, saran bagi Abang kira-kira bagaimana ya Bang? Dan gimana solusi bagi Abang misal kadang ada customer yang minta didesainkan namun tidak memberikan gambaran sama sekali. Namun setelah siap full, dia minta baru kepikiran konsep bagus bagi dia. Ya Bang. Keren tuh konsumennya. Oke, teman-teman, kadang yang buat kita itu buat ketika ngedesain itu yang paling harus dibanyak itu referensi. Kayak gitu. Jadi kalau kita banyak referensi, kita banyak bank konten ya atau bank desain. Jadi otak kita tuh dipenuhi dengan udah banyak beberapa contoh desain orang, ya kan, nanti ini kayaknya bisa cocok nih kalau tata letaknya kayak gini. Jadi teman-teman harus banyak lihat karya-karya orang. Jadi kalau misalnya abang ngedesain itu pasti abang cari referensi dulu nih, kayak gitu. Karena itu menguatkan dia otak kita itu bukan terbatas ya, tapi kita yang membatasin, kayak gitu. Sebenarnya kita yang membatasin otak kita. Makanya gimana kita memaksimalkannya ya tadi banyak referensi, banyak ngerjain. Kadang teman-teman butuh jam terbang yang agak lebih tinggi karena nanti ketika udah lama ngedesain itu teman-teman sudah punya intuisi sendiri, oh desainnya bagus kayak ini nih, kayak gitu. Jadi harus banyakin referensinya. Kalau layout itu, kalau model abang itu biasanya abang kasar dulu tuh, kasar aja dulu, nggak usah masukin gambar-gambar lain sebagainya. Jadi
ketik aja semua yang harus ada di poster, nah nanti baru disusun lagi. Kalau misalnya kurang pas, susun ulang aja nggak apa-apa. Kan mungkin waktu aja yang kebuang, tapi kita udah mengasah skill kita untuk lebih banyak berurusan dengan layout misalnya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk konsumen tadi, kalau di Abang saranin dikasih beberapa referensi ke dia. Bu, misalnya Kak ini ada beberapa referensi poster, Kakak lebih berminat di mana? Terus dikasih tuh rule-nya untuk revisinya maksimal 3 kali misalnya. Tapi itu revisi minor ya. Revisi minor itu ya cuman ganti warna, tata letaknya. Kalau dia minta ganti revisi mayor, nah itu harus jelasin kalau kakak minta desain ulang maka biayanya ditambah misalnya. Jadi kesepakatan di awal itu penting. Karena kalau urusan desain memang orang kadang ada yang melimpahkan kita semuanya. Jadi kita percaya konsumen 100% nggak boleh juga. Ya udahlah dipercayain aja lah sama Mas Fernando-nya desainnya. Nanti ujung-ujungnya dia nggak suka ya kan. Makanya kita harus taruh dulu selera dia tuh kayak gimana. Makanya kita kasih beberapa referensi poster. Kak ini ada beberapa referensi poster. Kakak lebih suka yang model kayak gimana. Jadi kita udah punya arah bakal ngedesain modelnya kayak gimana. Tata letaknya, warnanya, lain sebagainya kayak gitu. Itu ya untuk Fernando ya. Terus apa ada rekomendasi ini dari Arnayu ya. Teman-teman yang punya budget ya, punya budget itu bisa belajar di Rubik Grafis. Oke, abang kasih linknya. Teman-teman yang punya dana lebih itu kalau nggak salah satu kelasnya itu sekitar 99.000. Teman-teman bisa pilih di situ tuh. Ada namanya Rubik Grafis. Atau follow aja IG sama TikToknya. Nah, dia bakal sharing tentang desain grafis. Jadi teman-teman nanti bakal banyak referensinya belajar dari awal. Itu ya untuk si Arnayu. Oke, ada lagi silakan teman-teman. Masih ada waktu. Ini Exeter 2023 baru-baru berarti ya, mahasiswa baru nih, Maru ya. Udah punya dream nggak selama kuliah nih? Karena selalu abang tanyain tuh. Harus punya dream pokoknya. Teman-teman memang nggak masuk akal. Ketika teman-teman nulis dream itu memang nggak masuk akal. Apaan nulis dream ini? Dia belum, yang orang-orang yang bilang belum gitu itu karena belum membuktikan. Kalau abang, insya Allah abang udah buktiin the power of dream. Teman-teman kalau punya dream mahasiswa berprestasi, kemarin sudah ada penugasan 100 mimpi Kak, mantap. Dream timnas, boleh nggak apa-apa. Tulis aja. Nulis aja nggak berani, masa apalagi wujudin ya kan? Kayak gitu. Teman-teman Exeter 2023 yang belum punya dream, wajib kudu punya dream. Kalau kurang referensi dream, tanya aja sama kakak-kakaknya. Banyak tuh referensinya. Misalnya ikut Pimnas ya kan adik-adiknya belum tahu tuh Pimnas ya. Ikut Mama Press, ikut MITI Award ya. MITI Award masih ada nggak? MITI Award. Kayaknya kemarin masih ada tuh. Masih bang. Masih ya, MITI Award. Jadi kemarin itu kami juara terfavorit nggak salah. Zaman abang ya, zaman abang pengurus. Sama juara 1 lomba karya ilmiah. Nanti teman-teman kalau ada waktu bisa tuh diundang namanya Kak Widodo sama Kak Dinda Handayani. Nah, itu yang juara 1 zaman abang MITI World. Namanya Dinda Handayani. Sekarang ngajar di Al-Azhar. Al-Azhar yang di Kambang ya. Nah, itu jagonya karya ilmiah zaman abang mereka. Kalau abangnya jagonya gambar-gambar doang. Desain-desain poster. Nah, itu yang ngurus-ngurus IG zaman-zaman IG, Facebook zaman abang tuh ya bang, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ini kakak-kakaknya juga harus punya dream dan wujudin, karena nanti teman-teman bakal punya kayak sebuah kebanggaan sendiri lah punya dream itu. Sayangnya abang, sayang aja dulu itu nggak, ya zaman abang kamera belum sekeren sekarang ya kamera zaman abang ya. Jadi dokumentasi itu sangat jarang. Masih ingat dulu tuh kalau dokumentasi ditaruh di kamar, bukan pintu lemari kos-kosan. Itu jadi setiap bangun tidur itu selalu dibaca itu masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kayak kalau zaman abang tuh ada namanya lagunya itu Mestakung, semesta mendukung. Jadi itu diputar lagu-lagu yang dream kayak gitulah. Teman-teman biar nambah referensi lagunya.
namanya Mustaqim Semesta Mendukung. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan bertanya. Ada lagi tuh Bang di kolom chat. Oh, apa tuh? Dari Fernando Bang. Fernando Bang, lagi. bagi abang kita bisa desain itu perlu dinampakin atau tidak sih? Maksudnya Soalnya kalau kadang kayak sering juga nih sesama teman atau kelompok saat tahu malah jadi dimanfaatkan gitu Bang. oh, Sedangkan di ilmu desain itu pengalaman nih cukup kayaknya. payah gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi masa kuliah itu malah abang lebih suka bukan dimanfaatkan ya. Jadi teman-teman tuh kita udah dikenal jadinya. Kita udah punya personal branding tuh. Yaudah nih kalau ngedesain sama dia aja. Itu kalau teman-teman niatin untuk itu ya, maksudnya bukan mencari cuan aja ya. Itu teman ngasah skill sendiri sebenarnya. Teman-teman tuh ngasah skill sebenarnya. Nah, kita harus positive thinking dulu ya. Jadi zaman abang itu ingat banget. Hampir semua ini bahas masalah pemira ya, zaman pemira. Jadi abang itu ketua pemenangan desain seluruh poster bukan caleg ya, apa ya, calon gubernur ya. Jadi abang tuh nge-backup semua desain, spanduknya lah, flyernya lah. Abang nggak dibayar. Kenapa ya? Abang yakin dengan itu tuh abang mengasah skill abang kayak gitu. Dan sekarang kepake untuk ngedesain caleg beneran. Kayak gitu. Jadi jangan sampai berpikiran kita bakal dimanfaatin. Gak apa-apa. Berarti dia percaya sama kemampuan kita, kompetensi kita udah teruji nih sama teman-teman. Kayak gitu. Ya nanti kalau misalnya disepakati aja mau bayar atau mau gratis. Yang penting kan di awalnya dulu sepakat ya, akadnya ya kan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Masih bisa kan Bang? Masih boleh. Bang agenda jam 4 insya Allah masih. Coba ayo, satu pertanyaan terakhir deh. Ada yang mau nanya deh nih? Betul, aduh Bang, boleh menggunakan elemen dari Canva nggak ya? Oh ya, Perlombaan tidak tertera diperlukan atau tidak? Oh berarti nggak apa-apa kan kalau teman-teman pakai Canva yang pro, teman itu kan dapat nggak salah ya. Kalau teman-teman pakai Canva Pro berarti kan teman-teman udah membayar untuk penggunaan lisensi ataupun elemennya kayak gitu. Jadi usahakan pro dulu baru boleh pakai. Makanya ketentuan tidak tertera diperbolehkan atau tidak. Berarti kalau tidak masalah nggak apa-apa dipakai aja. Itu ya si siapa namanya? Nur Fadila ya. Jadi teman-teman di Canva itu sekarang udah mudah banget lah untuk ngedesain. Zaman abang belum ada tuh Canva tuh. Jadi challenge-nya lebih gede. Jadi udah nggak ada alasan lagi teman-teman nggak bikin konten kalau udah ada Canva sekarang ya. Jadi teman-teman harus bikin konten tentang ya apa yang ingin teman-teman share gitu. Next, ada lagi si itu jadi pertanyaan kalau baru mau mulai memasarkan jasa desain itu gimana caranya? Oke. Teman-teman, ini zaman abang dulu ya, zaman abang buka desain. Dulu abang itu pernah bikin namanya wakaf logo. Kalau zaman abang logo ya, abang lebih banyaknya di logo dibandingkan desain yang lainnya. Jadi abang itu ada namanya wakaf logo, abang bagi desain logo gratis. Ayo siapa nih yang mau bikin logo usaha gratis misalnya? Ya nggak apa-apa, itu untuk melatih kemampuan desain. Ya, kalau kata si Rio Purba itu salah satu mentor abang desain grafis tuh, kalau belum punya, jadi orang itu bakal percaya kalau kita udah punya namanya apa namanya? Katalog ya, bukan katalog. Portofolio. Jadi kita udah punya banyak portofolio. Portofolio mau diupload di mana? Upload aja di IG. Pakai hashtag, diupload di IG, atau diupload ke TikTok itu. Sekarang kan teman-teman mudah tuh orang jualan, misalnya jualan desain ID card aja lah misalnya. Itu banyak tuh yang itu tuh abang tengok di TikTok tuh FYP kayak gitu kan. Jadi manfaatin semua media sosial yang gratisan. Teman-teman di situ nanti bakal banyak tiba-tiba ya rezeki itu datang dari chat itu, oh bisa nggak Min saya buat nanti chat ini buat gitu. Jadi gunain di media sosialnya, masukkan desainnya dari TikTok, IG, Snap WA, banyakin temennya gitu. Terima jasa ini atau sesekali bikin giveaway desain logo gratis, misalnya desain poster gratis. Nah itu sebenarnya tag mention 3 teman kamu di kolom komentar. Itu kan sebenarnya cara-cara pemasaran simple ya, karena nggak butuh uang untuk lakukan kayak gitu. Kita cuma ngulangin waktu untuk ngedesain tadi. Nah, itu untuk si
Yusar Nugroho, bangun personal branding kalau zaman abang itu. Teman-teman kalau abang itu di angkatan abang tuh udah dikenal tuh, yang paling jago desain lah seangkatan di Eksis misalnya. Makanya abang tuh disuruh kalau misalnya desain spanduk lah, desain poster acara, ya udah abang semua nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu untuk melatih jam terbang lah. Jadi ada namanya teori itu 10.000 jam terbang. Jadi teman-teman harus fokus di satu bidang dulu selama 10.000 jam itu. 10.000 jam itu biasanya kalau hitungannya sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun teman-teman fokus di satu hal, misalnya teman-teman jago di mana nih? Karya ilmiah, udah karya ilmiah terus ditekunin sampai A sampai Z. Jangan sampai teman-teman itu melihat rumput tetangga lebih hijau misalnya. Wih, dia ikut lomba poster sering menang nih. Ah, saya ikutlah belajar desain grafis. Ah, itu sama teman-teman itu mengulang 10.000 jamnya tadi kayak gitu. Jadi jangan pernah tergiur rumput tetangga lebih hijau. Bisa jadi rumput tetangga tadi sintetis ya kan, teman-teman alami misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman fokus dulu mau dikuatin di mana, capai semuanya arahnya, buat directionnya, buat arahnya bakal ngapain, belajar ini, belajar itu, ikut lomba ini, lomba itu. Nah, gitu. Cari mentor ini, mentor itu, cari dosen yang bakal bimbing ini kayak gitu. Biar memudahkan teman-teman untuk ngembangin yang 10.000 jam tadi. Kalau udah 10.000 jam, insya Allah udah expert lah, udah bisa diakuin expert gitu. Itu ya teman-teman ya. Masih ada lagi. Ya, terima Abang kasih. pakai Adobe Illustrator enggak? Waktu saya mau pakai. Oke ya, abang nggak pakai Illustrator, abang pakainya Photoshop sama Corel. Canva malah nggak bisa. Abang nggak bisa Canva, gago jadinya abang. Tapi ada tim abang yang jago Canva. Jadi kalau misalnya ngedesain dia lebih cepat ngedesain pakai Canva dibandingkan pakai Photoshop. Karena abang mungkin jam terbangnya aja kurang ke Canva-nya ya. Karena kalau abang harus belajar Canva lagi, itu abang malah menghabiskan waktu abang. Kayak gitu. Abang lebih bagus ngedalamin kemampuan abang di Corel atau di Photoshop. Kayak gitu. Jadi ada beberapa software itu yang gratisan ya, kayak apa ya? Aduh lupa lagi. Nanti abang coba abang cari ya. Jadi ada, kalau Adobe tuh sebenarnya berbayar. Gitu. Jadi abang juga ada beberapa langganan software yang memang harus langganan, karena kalau nggak langganan nanti kena banned dia, ini apa namanya, aplikasinya. Dan itu kejadian kemarin kayak gitu. Belangan harganya cukup mahal ya, ada software. Pakai aja Canva dulu nggak apa-apa. Itu kan gratis ya kan, ada yang gratis. Ada yang berbayar pun nggak sampai ratusan ribu kan per tahun kan. Karena dia pakai namanya kan grup ya. Apa itu? Pakai grup nggak masalah. Nah. Fernando, kelas pakai Photoshop dong bang. Cari aja di YouTube. Sekarang teman-teman udah mudah banget untuk belajar, aksesnya mudah, tinggal niatnya aja, niat sama effortnya ya. Dia kalau di YouTube yang ngikutin pelan-pelan. Abang juga belajar di YouTube. Abang belajar dulu dari YouTube. Itu Fernando, belajar di YouTube banyak. Harus belajar harus ada niatnya dulu. Insya Allah nanti dimudahin. Abang udah nggak buka kelas Photoshop lagi karena waktunya. Jadi udah di plot memang hari Minggu itu family time, nggak boleh ngapa-ngapain untuk aktivitas di luar ya. Memang harus punya waktu family time. Jadi teman-teman juga harus punya waktu family time, nelpon keluarga lah atau pulang kampung. Abang dulu abang agendain tuh pulang kampung tuh sebulan sekali pulang kampung misalnya. Nah, kayak gitu. Ada satu lagi tuh bang yang kelewat. Yang mana tuh? Minta tipsnya bang, kalau udah kerja di desain tapi jenuh gitu bang. Oke. Bang, soalnya kalau misalnya udah pekerjaan desain, job desk kebanyakan. Kalau abang main PS ya? Kalau abang main PS. Jadi otak di kita itu memang ya udara kita yang bikin jenuh itu karena suplai oksigen ke otak tuh berkurang. Ya, jadi memang ketika kita merasa jenuh itu karena suplai darah ke otak tuh berkurang. Jadi oksigen itu lambat di otak. Jadi otak kita tuh nggak bisa kayak berpacu kayak gitu. Makanya harus direlaksin. Kita bawa santai kayak gitu kan. Kalau abang main PS dulu. Kalau sekarang masih terinstall di PC abang karena memang itu namanya me time ya. Jadi abang ada namanya me time, main futsal, main PS itu masih jadi, tapi nggak udah tahu ya. Kita kan udah, kalau udah gede kan udah tahu tuh waktu kapan harus main PS, kapan harus dan sebagainya ya. Jadi kalau abang ya cari aktivitas yang teman-teman
membuat rileks tadi, biar nggak jenuh. Nah, jadi nanti kalau udah ketemu mood lagi, sebenarnya yang generasi muda tuh mutan ya. Jadi kita tuh kayak terlalu dipengaruhi sama mood lah. Sebenarnya yang ngatur mood ya kita kayak gitu. Jadi jangan teman-teman gara-gara mood nggak mood nih. Ya, terus kapan moodnya misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman lah yang ngatur moodnya. Kapan bakal semangat, kapan harus santai, kapan harus me time-nya. Ada teman-teman harus apresiasi diri juga kayak misalnya ya sekali-kali nggak boleh lah jajannya agak misalnya teman-teman pengen banget beli jajan itu beli nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Pengen makan banget makan di luar, makan nggak apa-apa. Jadi sekali-kali itu ada kayak namanya reward ya, self reward. Teman harus menghargai, memberikan reward untuk diri sendiri. Masa ngasih orang tua sering ya, harus kasih reward diri sendiri. Kalau abang tuh rewardnya dulu waktu kuliah apa ya? Abang tuh ada saat self reward, misalnya ada juara, biasanya tuh abang makan di luar tuh. Makan di luar, ya makan yang agak mahal dikit lah. Biar nyicip kayak mana sih makanan orang punya kelebihan uang misalnya gitu. Nggak apa-apa kasih self reward kayak gitu. Tuh harus dipikirin self rewardnya apa. Kalau menang ini ya, abang masih ingat banget tuh kalau misalnya abang self reward abang tuh salah satunya eh apa ya main. Jadi abang sama kawan-kawan abang tuh main PS. Dulu tuh masih banyak rental PS ya. Jadi self rewardnya menang dibayarin. Gitu, traktir makan misalnya. Jadi sepandai-pandai temen-temen lah menghargai diri sendiri ya. Kan sekarang kan lagi musimnya anak-anak yang apa namanya itu terlalu apa defense self defense ya, terlalu menjaga diri misalnya. Teman-teman harus ngasih reward pada diri sendiri. Itu harus biar bahagia ya. Karena kalau bahagia itu insya Allah dekat sama sukses. Oke, ada lagi silakan. Teman-teman jangan lupa ya, ingat ya 10 dream-nya harus dibuat. Nanti teman-teman di akhir kuliah insya Allah bakal teman-teman bahagia sendiri lah melihat bacanya. Bacanya tuh bahagia sendiri. Asli deh. Pengalaman banget. Ayo, Nanti apakah masih ada lagi yang bertanya? ini abang kasih link video yang pernah memotivasi abang untuk bikin itu dream. Udah pernah nonton apa belum ya? Oke deh, Bang. Kayaknya udah ada lagi nih pertanyaan. Udah terlalu banyak juga nih, Bang. Kayaknya seru banget gitu di kolom komentar dah sih. Oke, ini abang kasih link video abang. Nanti teman-teman harus buat video kayak gitu ya. 9 tahun yang lalu. Dulu abang itu udah seorang yang visioner. Jadi abang dulu namanya bikinnya Exis TV. Bukan UKM Exis. Bukan UKM RP dan Exis YouTube-nya ya dulu ya. Abang tuh udah bikin namanya Exis TV. Tapi nggak tahu mungkin abang di generasi keberapa kelupaan teman-teman ngasih email atau passwordnya. Jadi kayaknya udah ganti itu. Tampilin dong Kak operatornya. Nggak usah di download masing-masing aja. Salah. Jadi nanti tugasnya kalau bisa dimintakin yang kakak generasi berapa ya jadi yang lost itu berarti abang 2010 ke 2016 15. Berarti di atas 2016 tuh abang lost tuh. Pasti banyak tuh yang berprestasi kayak Bang Turino tuh angkatan abang tuh. Bang Turino angkatan abang tuh. Terus ada namanya Bang Widodo, itu jago juga tuh bikin karya ilmiah. Dia sering juara nasional, dapat LPDP juga. Terus yang tadi juga Kak Dinda Handayani itu dapat LPDP juga nggak usah. Nah, itu teman-teman yang berniat punya dream untuk jadi dosen, nah wajib tuh ngejar LPDP.
DP, beasiswa. Itu ya teman-teman, ada lagi silakan. Kalau masih kurang di DM aja IG Abang, apa-apa yang selalu dibalas. Oke, terima kasih pertanyaan teman-teman semua. Mungkin di akhir ini saya coba baca sedikit kesimpulannya ya. Tadi disampaikan bahwa infografis itu pada dasarnya lebih banyak eh, diagram gitu. Sedangkan poster terdiri dari dunia lebih ke data dan riset. Habis itu juga tadi dijelaskan kalau untuk masih pemula, teman-teman banyak-banyak cari referensi dari orang lain gitu. Sampai dapat intuisinya. Nanti dengan sendirinya bisa nyiptain desain yang diinginkan. Tadi terakhir pertanyaan dari Bang Yusar tadi kalau tidak salah, untuk kalau mau memulai bisnis ya gitu, bisnis di bidang media ya. Tadi Bang Yusuf juga nyampein kalau coba mulai dikembangkan sosial medianya. Tapi yang lebih penting teman-teman, katanya Bob Sadino gitu, usaha yang paling baik apa usaha yang dimulai. Jadi Lanjutannya terus. teman-teman jangan lupa setelah dapat materi ini harapannya dicobain gitu. Jadi tidak hanya sebagai rencana tapi juga tereksekusi gitu ya Bang ya. Mungkin dari kami moderator cukup demikian. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Eh, Kami kembalikan lagi ke MC non formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Zaki selaku moderator. Mungkin selanjutnya kita bisa penyerahan sertifikat kepada Bang Yusuf sekaligus dokumentasi. Boleh, Kakak Operator Kak Zoya? Oke, boleh on cam dulu ya, kita mau dokumentasi. Oke, Bang. Mungkin untuk mengambil dokumentasi penyerahan sertifikat, Bang. 1, 2. Oke, sudah operator, kita lanjut ke sama mungkin teman-teman yang bisa cam dulu. Oke, kita langsung aja untuk slide pertama 3, 2, 1 3, 2, 1 di 1, 2. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Slide kedua, yuk mana nih? Slide kedua belum ada yang on cam nih. Aja ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide terakhir, slide ketiga. Belum. Slide ketiga dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita kembali ke slide pertama. Salam akademis. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.
Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Yusuf atas materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Kita udah ada di penghujung acara ya teman-teman. Jadi tadi dari pagi kita sudah mendengarkan 2 materi dari kedua pemateri kita pada hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman ambil dan teman-teman implementasiin di kehidupan di kehidupan teman-teman seperti ikut lomba misalnya. Nah, jangan dilupakan ya teman-teman ilmunya, jangan nanti malam tidur terus besok pagi lupa, jangan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bertahan dari pagi sampai menjelang sore hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berjalan. Senang sekali rasanya bisa membersamai teman-teman di acara kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yuka. Baik, kepada Kak Yuka dipersilahkan. Oke, mungkin bisa diwakili oleh Bang Rizky. Bang Rizky, silahkan untuk menyampaikan informasi mengenai SIC Award. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya dari Rizka. Sebenarnya terima kasih Bang Yusuf sudah memberikan beberapa materinya yang sangat Masya Allah gitu Bang. Yang juga aku yang notabene nggak bisa edit, jadi sih kan udah tahu gimana untuk warnanya apa gitu kan Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Yusuf telah membersamai kami dan memberikan ilmunya. Oke, ini untuk teman-teman Exister 2023. Jadi kita kan udah selesai nih. Udah dari awal mulai dari LKTI, kemudian BPC, esai sampai juga dengan eh, desain gitu kan, pas desain. Jadi kita bakal ngadain yang namanya SSC Award. Nah, di situ nanti bakal ada lomba mengenai, mungkin nanti bisa dijelaskan ya lebih dalam oleh Kak Zoya atau Kak Rara tentang teknisnya gimana, tentang lombanya apa. Intinya teman-teman harus ikutan. Itu satu kelompok, itu kan udah kita bagi kelompok nih ada 6 atau 7 kelompok. Nah, nanti di dalam kalian bakal ada lomba yang mana eh, di situ eh, mungkin ada 2 lomba ya. Itu ada lomba desain sama BMC. Nah, itu desain ilmiah gitu teman-teman. Tuh, jadi nanti bakal perwakilannya satu tim itu minimal satu kelompok 1 orang, satu kelompok 1 tim minimal untuk per cabang lomba. Tapi kita kan di sini kan ini tempat kita berproses teman-teman. Jadi kita mungkin sebelum kita terjun langsung ke tingkat nasional mungkin kita bisa apa ya manasin mesin dulu lah istilahnya kan di rumah kita ini di UKM Exis. Nah kita bakal ngadain SIC Award mungkin nanti bakal ada lomba itu tadi yang abang sebutin kemudian ada lomba ada juga kayak mungkin ada peserta aktif atau mungkin ada nanti nominasi nominasi dari
badan pengurus harian atau lain sebagainya. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan oleh Kak Zoya atau Bang Yusar. Baiklah, izin masuk ya teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalian sudah meluangkan waktunya, waktu weekendnya gitu kan untuk belajar desain yang sudah dikupas juga dari dasar-dasarnya sama Bang Yusuf sampai insya Allah jadi desainer yang keren-keren gitu kan nantinya. Dari awal juga kita benar kata Bang Rizky udah ngebahas tentang LKTI, terus ada BPC, terus esai, dan ini poster ilmiah. Jadi kan sesuai instruksi dari kakak abang panitia dan teman-teman BPH lainnya, kalau kita bakalan ada SIC Award. SIC Award ini sebagai bentuk apresiasi dari kami untuk kalian semua yang sudah mengikuti kelas-kelas SIC ini sampai dengan hari ini gitu kan. Jadi nanti bakalan ada 2 cabang perlombaan. Yang pertama itu BMC, Business Model Canvas, dan yang kedua itu poster ilmiah. Di mana teman-teman sudah kami share juga kemarin untuk tema dan subtemanya. Silakan segera daftarkan tim terbaik kalian di link yang sudah disediakan oleh kakak dan abang panitianya. Itu batas akhir pendaftaran dan pengumpulan karya pada tanggal 24 November 2023 dan kami tidak membuka perpanjangan gitu kan. Jadi setelah tanggal 24 bakalan ada seleksi dari kakak dan abang panitianya untuk kalian lolos ke tahap finalis gitu. Nanti siapa yang sudah masuk ke dalam finalis akan diberikan kesempatan untuk presentasi langsung di depan dewan juri dan diberikan langsung saran yang terbaik untuk karyanya begitu kan. Siapa tahu kan bisa ikut lomba kelas nasional bareng tim eksisternya, bisa terbang seperti Bang Yusuf bilang kalau misalkan satu dream kita tuh bisa satu lomba yang kita ikuti bisa ngecentang banyak dream kita. Nah, mungkin kita bisa jadi bagian dari itu. Sekali lagi diingatkan kepada teman-teman eksister mendaftarkan tim terbaiknya pada SIC Award. SIC Award ini insya Allah bakalan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023. Untuk tempat dan waktunya akan diberikan informasi lanjut oleh kakak dan abang panitia. Di sana juga, di SIC Award juga akan ada wisuda secara resmi yang akan tali toga kalian akan diputarkan oleh direktur atau bahkan pembina kita langsung seperti itu. Jadi teman-teman eksister silakan mempersiapkan persiapan untuk mengikuti wisudanya gitu kan. Jadi SIC ini akan terus berlanjut walaupun kita sudah wisuda. SIC ini nantinya bersama para mentornya akan diadakan lanjutannya sampai dengan kita selesai dari Unja, sampai rektor benar-benar ngewisudain kita. Jadi bukan dari pembina eksis ya gitu. Untuk hari Minggu nanti hanya sekedar formalitas karena ibaratnya kalian sudah selesai mengikuti SIC secara akbar gitu kan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kak Yuka ada tambahan Kak? Atau gimana? Cukup mungkin, Kak. Oke, dari Bang Rizky dan Kak Yuka cukup. Mungkin dari Kakak juga cukup. Tetap semangat. Waktu kalian tinggal sedikit lagi, 5 hari. Udah dapat banyak materi dari Bang Yusuf mengenai poster ilmiah. Silakan langsung dieksekusi. Karena tuh kalau cuma mimpi tanpa eksekusi kan nggak baik gitu kan. Jadi harus segera dieksekusi. Mungkin hanya itu teman-teman. Untuk Bang Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya telah membersamai sampai akhir. Dan teman-teman semua, terima kasih. Semoga sehat selalu.
Semoga kita bisa berjumpa dengan Bang Yusuf secara offline ya Bang. Nanti siap ya Bang, kami undang. Siap, insya Allah. Kasih buat Oke. semangat Rara dan kawan-kawan. Siap Bang. Siapa tahu kan juri posternya Bang Yusuf nih, udah dapat ilmunya. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada operator. Abang izin duluan ya semuanya. Baik, Bang, terima kasih Iya Bang. Bang, makasih Bang. Terima Makasih kasih banyak, banyak, Bang, Bang. atas Siap, ilmunya. sama-sama. Sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa dreamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bang. Oke teman-teman, mungkin karena kayaknya udah pada lelah juga semuanya, kita dari pagi sampai sore kan. Semangat nggak? Mungkin kita tutup aja. Kita tutup aja sampai di sini buat teman-teman yang sudah datang. Makasih banyak.